Halo, Om Swastiastu. Apa kabar? Semeton sami, Sapuna Bigatra, Kena Rahayu. Dan hari ini saya sedang menjemput Mok Tiang ini paling kece badai. Dan kita akan ngobrol kesana kemari dan mengungkap hal-hal yang belum diketahui publik. Apa saja kegiatan beliau, apa saja sepak terjang beliau, apa saja yang dilakukan untuk Bali, dan bagaimana beliau bisa menginspirasi anak-anak muda Bali. Dan kita masih berada di acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Inilah dia, Ngopleng, ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis, legenda rasa. Om Swastiastu. Ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan kopi bangke dah. Baik, saya akan menjemput Mok Tiang paling jegeg. Dan kita udah janji di sini. Tuh, bo jegegnya lolet. Karena kalau jadi bintang tamu saya, yen muani mudang, yen loh mau kebaya. Oh, mbok raga apa ngonenya mau kebaya. Oh, udah, wih. Gegsan mbok. Gegnya lolet. Oh, Swastiastu. Abang barang. Swastiastu. Oh, Swastiastu. Tinggalan tadi. Wih, banyak kali buatnya bang hadiah. Aduh, makasih banyak, Mbak. Gegsan, Mbak. Nilo Jelante. Swastiastu. Selamat siang. Semuanya kesayangan. Sehat, Mbak, sehat. Ya, pakai seatbelt dulu. Nggak mau lihat di kamera. Geks, Mbak. Pakai seatbeltnya, Mbak. Oh, siap. Ya. Kayak kabar, Mbak. Akhirnya kita ketemu ya. Saya Mbak minta kopi ya? Iya, nanti kita ngopi sama-sama. Ulala, Banyuatis, favorite kopi. Thank you. Mbak sambil jalan ya. Siap sayang. Tadi dijaga-jaga dikit Mbak, biar nggak ini, biar Mbak pas di kamera. Nah, kameranya super canggih soalnya. Nilo Jelante. Wih, nyenak sih nawang Mbak Lo Jelante yang sudah melanglang buana ke luar negeri. Mohon penghargaan Liu Ibi Moe karena mau bintang tamu nih anak bang mau sampaikan di jam lu yang balik YouTube. Apa ketakon bin mani ya yang ani nawang yang mau kan memang super buper mau kena ini dong mau perkenalkan diri mau kan banyak teman-teman yang tidak tahu ya nak mula saya nepuk sepak terjang mau nawang lah siapa lo Jelante di mana mau dilahirkan dari mana mau asli Bali kan mau asli ya dari mana mau lo Babu. Apa tuh Babu? Batur Buleleng. Baru mulai bos sekarang ya, Babu. Batur Buleleng. Terus Ilo takdir. Oke, Ilo Jelante kecil tuh di mana, Mbak? Di mana Ilo Jelante kecil sih? Adi bisa mau berbisnis sepatu dan sandal. Nah, kita ntar ngobrolin masalah itu. Gimana, Mbak? Gimana? Ceritain dikit biar menginspirasi nih. Karena pekerjaan bukan hanya berdasi dan berjas kan. Menjadi pengrajin juga bisa menjanjikan banget. Engken, Mbak? Awal mulanya. Oke, Mbak lahir di Batur. Wih di gunung. Mama asli Batur Selatan, Ya. Intamani Bangli. Terus Bapak Uli Buleleng. Bapak Uli Buleleng. Bapak Uli Buleleng. Buleleng. Terus? Jadi kan ngomong Batur apa ngomong Buleleng nih itu logatnya tuh. Oh, Buleleng lebih lucu asan. Pang cicingi puja mau balik mas. Oh, Mbak berarti Uli Buleleng. Uli Buleleng. Ya, oke, terus. Jadi masa kecil di Denpasar. Uli umur 5 tiban, uli umur 5 tahun, Mbok sebuah medagang di Peken Senggol. Sudah di Senggol. Senggol di? Pasar Kumbasari. Kumbasari. Nah, oh, suka Badung dah dia? Kan di Badung merantau aja Mama. Oke. Ya, Oke, terus. SD kelas 5 hingga lulus SMA di Buleleng. Ya. Setelah itu merantau ke Jakarta. Nah, dalam rangka apa? Mau
merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta dalam rangka tidak disengaja. Jadi waktu itu mau melamar di Udayana. Oh, ini gila satu yang ngale. Mau keleh mau tiba-tiba gitu. Hah? Make the story short. Oke. No problem. Terus. Jadi masa kecil itu terbagi dua. Di Bandung ya, bersama dengan mama sebagai orang tua tunggal. Jadi kan kenapa ada di Bandung, kenapa ada di Beleleng kan gitu, karena mama sama bapak itu pisah waktu mau berumur 10 bulan. Wah, berarti mau kenal juga sosok bapak? 10 bulan kan sing inget? Nah, jadi mau tinggal bersama bapak sejak kelas 5 SD, sejak kelas 6 SD sampai dengan lulus SMA. Jadi bagi-bagi nih ceritanya. But still contact each other right now? Nggak. Bapak sudah Oke, sorry. kepadanya. Sorry, oke. Lanjut, Mbak. Kalau mama masih sehat. Ya. Nah, terus? gitu. Jadi selama 19 tahun pertama kehidupan Mbok di Bali itu Mbok nggak pernah yang namanya traveling. Sing tayan nyebrang pulau. Kamu Beleleng kan? Beleleng dan ke Nusa Dua pun cuma sekali. Wow. Gitu kan. Mama itu sebagai orang tua tunggal itu sangat menyayangi Mbok dengan caranya. Jadi di satu sisi kami punya kehidupan yang sangat keras, mendagang di Pekan Senggol, terus dagang keliling, dagang acung, bebiasa saup Satpol PP, pidat tibu madane. Nah biasanya memang dagang di Jalan Gajah Mada itu di tahun 80-an, aman betibum teke, laib. Mama kan lah gendolan tuh. Tapi tibu mah dua ya. Sing dagangan jemaah Mbok sangkol. Pang mama SMP lah. Besai tuh, Mak. Besai. Berarti memang Nilo Jelantik kecil tuh udah biasa berhadapan dengan hukum ya. Oh biasa nih bu anak-anak berseragam. Cuman waktu itu Mbok kan berumur 5-6 tahun. Dan di saat-saat di masa-masa itu memang belum ditentukan di mana bisa berdagang, di mana bisa berjualan dan. Jadi ramai itu enggak? Sing Mbak? Enggak, kan pada saat toko itu tutup. Oke. Oh iya betul. Iya tutup, marah dagang gitu loh. Sama juga di Pekan Senggol begitu. Benar. Dagang Pekan Senggol tutup jam 9 malam, marah mama gelar dagangan hingga akhirnya dia punya tempat jualan yang fix. Nah kehidupan yang sangat berwarna-warni itu kalau orang boleh bilang mungkin lacur gitu kan, karena kita tinggal di kos-kosan yang sekamarnya itu isinya 8 orang. Wow, nyen gendong jak kutus. Jadi ada mama, ada Mek Tut, ada Mek Ade, ada Mek Man, ada Nini, ada Kadek, adikku, terus ada Peka, terus ada pamanku, Pak Ayat. Luar biasa. Satu kamar. Jadi tapi masa kecil yang kita tumbuh besar di pasar itu tidak membuat Mbok menjadi pribadi yang rendah diri. Rendah hati itu is emas, harus. Rendah diri jangan nanti rendah dulu. Diri tidak boleh. Kan? Jadi Mbok tumbuh menjadi karakter yang happy, yang pede, walaupun nggak sing dua gitu loh. Nah di kelas pas-pasan gitu kan, prestasi ya sangat bagus untuk cukup naik kelas saja kan gitu. Ya yang perlu ranking itu kan ya ranking 2 dari belakang it's okay gitu kan. Nah yang penting kita bisa mengikuti dan kita happy gitu. Betul. Kadang-kadang itu kesalahan orang tua mah nakonin panaknya juara. Nah dibanding-bandingkan dengan temannya. Kayak Ines nih mau ceritakan ya. Ya Ines tuh Nyen. Ines itu putri kami. Sekarang dia sudah. Mau bagi teman-teman yang belum tahu Mbok Jelantik menikah dengan pria kebangsaan Perancis. Karena sing laku di Bali. Tapi jangan bocok-bocok nak Bali, Mbok. Indonesiaanku ya. Bocok-bocok nak Bali, Mbok. Tadi Mbok kalih bule di. Berharap dan bermimpi punya jodoh nak Bali. Tapi semua sudah jalan. Cara lagunya yen suba jodoh. Tusing lakar kijo. Akhirnya Ines nih kan, Ines, panak Mbok. Nah, Ines hingga kelas SD itu tidak mengerti mata uang. Jadi kalau dikasih uang, ini ada uang misalnya 1.000 dan ini ada uang 50.000. Patuh belum nih? Dia akan minta yang ada kampaknya. Karena yang pati murah itu 1.000. Karena cuma itu yang dia butuhkan. Oke, sih. Yang 50.000 itu tidak dia butuhkan. Jadi kita mengajarkan anak itu di rumah, you don't have to be the best. For us to show off gitu kan. Tapi you have to be the best in what you can do.
Nah, jadi kalau misalnya dia agak stres dengan pelajaran di rumah, di apa pelajaran kan sekarang kan semuanya work from home kan, study at home gitu kan. Otomatis kan kebiasaan di sekolah itu dibawa di rumah dan tetap harus belajar. Jadi kalau misalnya dia agak bagaimana gitu, Mbok tidak akan pernah memaksakan, aja mas liahan malu. Mbok, Gitu. ngomong-ngomong masalah study from home nih, siapa yang dirugikan? Orang tua, soalnya orang tua di rumah nih, ibu-ibu nih terutama nih, mesiat kan jak wali kelas nih, kan di-upload di Facebook nih, Mbok. Ibu enak, Miss ngasih PR, kita yang biasa merawat anak, yang biasa bekerja, tiba-tiba belajar lagi puluhan tahun. Dan SPP nu tetap, Mbok. Iya. Nggak ada yang dipotong. Engkan tuh, hah? Ini sebenarnya dua sisi situasi yang sulit untuk kedua pihak ya. Mbok ceritakan satu dari sisi guru dulu. Ya. Guru walaupun dia bekerja di rumah, mengajar dari rumah, tetap dia harus menyiapkan modul-modul yang diperlukan oleh murid. Ya. Itu satu. Guru juga pasti memiliki tekanan sendiri karena kan dia biasa diskusi dengan muridnya, berbicara dengan langsung, berinteraksi dengan secara langsung dengan siswanya, Ya. tapi tidak bisa dilakukan lagi. Nah, itu guru 2 poin. Nah, sekarang kita balik lagi ke sisi orang tua. Wah. Nah, ini poinnya banyak sekali nih. Aja. Oke. Orang tua itu tidak semua stay home parents. Jadi tidak semuanya itu orang tua yang tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Ya, ada di di sisi kantoran. Nah, momen anak sekolah inilah yang dia pergunakan. Oh, Panak Raga ada ngajain, ada ngempu di sekolah kan gitu. Makanya sekarang ada istilah sekolah anak umur 18 bulan bersekolah kan gitu. Yang itu memang kurang paham kan itu kan, tapi Bukan karena orang tua lepas tanggung jawab ya. bukan, tapi karena saya berjuang untuk anak saya, Ya. ada yang menjaganya kan Ya. gitu. Nah, jadi tugas itu bertambah menjadi double pada saat sekarang ada kebijakan belajar dari rumah. Betul. Itu satu dari sisi waktu. Ya sekali-sekali orang tua perlu me time lah kan. Ya. Oh, Panak masuk lagi kerembat dik gitu kan. Ya, Oh, ya. Panak masuk lagi ngopi bareng jak suami kan gitu, malunan tuh kan. Tapi jadi kan lu merenci, Panak apa merenci gitu kan. Ane besi pulsa nih telah, ane besi internetnya Bisa mati kan. aja, si stres tingkat tinggi, Wak. Beliin orang tua ini mau pecat. Nah, makanya kan belum lagi dengan situasi global pandemik ini yang banyak sekali kita hitung Bali aja dari dulu. Ratusan ribu sudah dirumahkan. Ya. Puluhan ribu sudah kehilangan pekerjaan. Betul. Terus ribuan sudah banting setir, banting haluan ganti profesi. Plus dengan kebijakan ini. Betul. Jadi di satu sisi ya kalau Mbok sebagai seorang tua ya, kita tidak bicara fair dan unfair ya. Tapi pada saat orang tua itu mengeluh, misalnya, aduh saya tambah sibuk, tambah repot dengan kebijakan ini, kita tidak bisa lah serta-merta langsung menghujat orang tuanya, mengatakan dia egois dan sebagainya. Betul. Gitu loh. Karena payuk jakan jangan asing ke ngurusan kan gitu. Ya enggak? Boleh lagi Nah, besok. kan? Boleh lagi besok. Terus? Ya enggak? Ya. Ya kan? Ragam lah Panak Raga kadang masa Raga singnya yang terbaik untuk anak kita kan gitu. Ya. Adik rasa nyawa ketaruhan Ya, untuk anak. tapi kan hanya kita yang merasakan apa yang kita rasakan. Sama kayak kita ngompol kan, Ya. kehangatannya kan cuma kita aja yang merasakan pada saat Betul. kita pipis gitu kan. Betul. Jadi orang tidak bisa serta-merta menjudge. Ya. Setiap keluarga itu punya dinamika, punya pelanginya, punya warnanya masing-masing. Nah, disinilah peran serta. Nah, kekuasaan itu bisa masuk di situ dalam artian, oh ya para orang tua, kamu harus beli HP 3 ya, kamu harus ngisi pulsa 3 ya. Wih, berapa kamu sehari habis pulsamu? 10.000 kali 3, 30.000 kali 3 bulan, kali 30 hari, 1 juta. Ya kan? Itu baru pulsa saja. Ya tapi kan ibu kan nggak ngasih bekal lagi ke anak-anaknya. Biasanya anaknya bekalnya 10.000, 20.000. Dan naik keto, main arah kan. Apa ke kuota? Lah, saya bisa ngasih bekal anak saya 10.000 untuk ke sekolah karena saya mendapatkan pemasukan 200.000 pada saat saya bekerja. Ya. Nah, sekarang pendapatan saya 0. Anak saya oke lah saya bisa masakin. Memang masaknya pakai batang pohon kelapa. Ya kan? Emang beli sayurnya pakai daun. Ya. Kan gitu. Nah,
Jadi ini semua ini dua sisi yang Mbak harapkan tidak akan membenturkan kita sebagai sesama masyarakat. Guru pun juga memiliki pressure yang dia miliki. Tapi saya yakin guru pun kayaknya kangen masih aja anak didik ini mau. Oh ya pastilah. Yang karena kebijakan. Dan guru pun punya anak kan di rumahnya kan, bayangkan dong. Double bin. Dia ngajar aja nih. Maksudnya Pak anak nih, Pak anak nih kau nggak PR guru lain. Ya kan, sama juga. Jadi, nah disinilah peran pemerintah itu yang Mbok harapkan harus ada. Ya. Misalnya di setiap Banjar, oke Banjar. Sekaligus ya tetap dengan satu mentaati protokol kesehatan. Ya. Oke, tetap itu satu. Jadi di setiap Balai Banjar itu Mbok tidak tahu apakah sudah dilaksanakan di semua Balai Banjar untuk bisa memberikan fasilitas anak-anak belajar di sini. Tapi ngomong-ngomong potong yang beda masalah COVID nih, tanggapan Mbok tentang peranan pemerintah di dalam COVID-19 nih, enggan Mbok? Peranan pemerintah sebenarnya sangat vital. Oke, peranannya ya. Ya. Apakah mereka sudah melakukan atau belum? Nah itu ntar lagi. Menurut Mbok yang sudah dilakukan belum optimal. Belum optimal. Masih bisa. Tapi sudah dilakukan. Tapi menurut Ilo Jelante belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Yang maksimal gimana? Harusnya. Yang maksimal. Tolong dicatat silakan ya. Para pemegang kebijakan. Kini saya ngomong politik deh Mbak Nah tentang ini tentang semeton di Bali. Tentang Panggil ngalsun nih corona. Intinya gini sayang. Nah. Tentang izin basang. Ya. Tentang payung jagan. Ya kan? Bagaimana kita bisa pulang ngomong jak kurnan istriku kesayangan gitu kan? Ya. Ini sayang. Beli nggak begini sayang. Ya. Ya kan? Dan istri menyambut mendoakan setiap pagi suaminya pulang ke nama gaya kan? Sing koyok gitu loh. Menjadi kan nak Bali itu kan bagaikan sudah jatuh ketimpa tangga tepen duren, ya kan? Ya kan? Sahabatin aja nyuh, nah tuh kan? Itulah posisi di Bali, nak Bali sekarang. Gitu Mbak? Ya. Terus untuk mengatasi itu apa yang harus dilakukan? Ya untuk mengatasinya kan sekarang kita sedang menghadapi sesuatu yang kita ibaratnya cara raga anggaplah kita berada di sebuah battle pertempuran. Ya. Medan perang. Nah cara Mbak misalnya pertandingan, Mbak kan atlet bilang nih. Atlet apa Mbak? Karate. Wih, pantas kalah. Jadi pantas banding lawan supir truk. Jadi aman raga dalam sebuah apa namanya kompetisi, ada tepuk lawan kan tawang jurus apa ke pesuang. Amannya kan seng. Tapi ada rambu-rambu yang sudah berdasarkan keputusan bersama oleh pemerintah. Sangat sederhana kalau menurut Mbak rambu-rambu itu. Karena apa namanya Mbak kan masih punya orang tua. Mbak ngelapan anak ceni. Mbak punya tim di kantor di factory itu mereka yang sudah cukup lanjut usia gitu kan. Jadi kita menghadapi yang kita bisa bilang resesi ya. Udah pegawai Mbak? 30. Resesi, krisis yang Mbak sebagai seorang profesional tidak pernah temui. Ya. Dan generasi di atas Mbak juga belum pernah menemui. Ini paling berat Mbak. Sudah melebihi resesi di saat Perang Dunia Kedua. Ya. Tapi tanpa kita tahu musuhnya siapa dan dari mana dan kapan dia mau perginya. Nah jadi apa yang kita bisa lakukan panggilan ke buka pintu nih, ini pintu rumah nih, buka pintu, ayo kita. Cara zaman dulu kita tinggal di goa, si suami bawa tombak gitu kan, mau nyari bag gitu kan, keluar gitu kan. Nah sekarang kita juga bisa lakukan itu misalnya. Tapi dengan apa? Oh ini ada aturan yang namanya protokol kesehatan. Ya. At least this is you can do, the minimum you can do. Nah karena kita nggak bisa gambling gitu loh. Coba tes aman sih, aman iya, ya enggak? Betul. Itu yang harus dilakukan. Ya, hal yang apa namanya? Hal yang sepele aja mau, yang kalau yang kecil mungkin pemerintah mungkin sedang bingung juga nih mau agak begong-begong asalnya nih sih. Nah, jadi gini. Rakyat. Reward punishment itu kan ada. Nah kalau kita di perusahaan reward dan punishment itu kan kita terapkan. Tapi kan
bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mempertahankan timnya selama belasan tahun. Karena mereka merasakan rewardnya. Ya. Punishmentnya dia bertepuin. Kenapa? Karena ada kesengajaan kan gitu. Ya. Jadi ada aturan yang jelas. Nah sekarang ada tumpang tindih, misalnya tiap hari kasus meningkat. Kita bicara satu topik ini ya, pandemik ini sekarang ya. Mau percaya COVID? Hah? Mau percaya? Statistiknya ada. Ada. Berarti memang betul-betul ada ya. Yang meninggal ada. Dan adiknya Mbok sendiri itu juga ya? Adiknya Mbok Medis. itu, ya, adiknya Mbok pediatrik, dokter anak. Bulan lalu Ya. dia terkena COVID-19. Terkena COVID-19, Oke. dikarantina, diisolasi, bukan mandiri lagi, tapi sudah diisolasi khusus selama 14 hari itu tim medis ya. di medis. Dan dia setiap hari bertugas di rumah sakit itu dengan mengenakan baju hazmat. Wih, berjam-jam persiksaan tuh Mbok. 12 jam. 12 jam, luar biasa. Terus? Dan apa namanya? Jadi bukan karena seorang adik Mbok itu kena COVID lalu Mbok mati-matian menyuarakan tentang COVID, tidak. Mbok hanya ingin kita tetap punya rasa percaya diri, rasa berani, dan rasa bahwa survival instinct kita itu tetap ada. Ya. Caranya bagaimana? Mbak tidak pernah menggerakkan yang namanya stay at home, work from home, itu enggak. Ya. Jadi Mbak selalu mengatakan jika tidak perlu tinggal di rumah, tapi jika kalian harus melakukan kegiatan, harus bekerja, harus bertemu dengan orang, yang minimal itulah yang kita lakukan, mentaati aturan protokol kesehatan. Kenapa? Karena mungkin belum ini ya, mungkin belum masih pemberitaannya ya. Jika kita bekerja di Bali contohnya, kita ambil dunia yang kecil aja deh, Bali, pariwisata. Itu perusahaan, apakah ada perusahaan yang menanggung timnya atau stafnya jika terkena COVID? Ada sih. Sehingga udah diingatin Mbok. Oh ya, kamu kena COVID, ya kamu silahkan nggak usah pakai masker. Kalau ada customer datang ke hotel kita, sampaikan saja ini adalah true normal, tidak usah pakai masker. Bapak tidak mau ke hotel kami karena kami tidak mau pakai masker, silakan ke hotel lain. Apakah itu attitude seorang apa namanya petarung sejati? Cara raga kan mau tinju, ada ring nih, ada wasit nih, kan kadang ada aturan. Iya. Sama gitu kan tarung bebas kan nih. Betul. Kan gitu. Ya kan? Jadi simply just follow the little rules gitu loh. Karena Mbok itu di lapangan itu bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, dan rata-rata kita tuh semua di akar rumput sama permasalahannya gitu loh. Di satu sisi kita pengen disiplin, di sisi lain ya kadang-kadang adalah sedikit pertanyaan, sajaan sih virusnya ada pusing gitu kan. Agak dibaik-baik dogen kan gitu kan. Tapi di saat yang sama adik kena, di saat yang sama ayahnya teman baikku meninggal dunia. Orang-orang terdekat lah. Orang-orang terdekat. Marah bergerodokan. Masa aku pertanyakan, kamu jangan-jangan kamu bohong kamu ya, gitu loh, ya kan? Ya enggak. Betul. So the fact is there, faktanya ada, angkanya ada. Terlepas dari kita percaya atau tidak percaya, anu paling penting itu seperti tadi Mbok bilang adalah payujakan. Karena bukan mereka-mereka yang di atas sana itu akan mempertanggungjawabkan nasib kita, tapi kita sendiri. Jadi karena caranya payujakan ini pengaman nih. Mbok, aku mau memulai usaha nih Mbok, tapi modalku belum ini Mbok. Ya udah kamu bikin seadanya dulu. Mbok yang beli, nanti buat tambahan modal. Terus kalau aku bekerja Mbok, nanti bagaimana aku menerapkan protokol kesehatan? Oke, jus. Kita sediakan maskernya, kita sediakan hand sanitizer-nya. Free of charge, gratis. Pangnya ngidang keluar dari pintu rumahnya itu tanpa rasa kekhawatiran. Gratis tuh pes tuh lija Mbak. Hah? Pes deh. Sejak bulan Maret kemarin Mbak memutuskan untuk menolkan gaji Mbak. Luar biasa. Jadi Mbak tidak menerima gaji. Jadi di Loh Jelantik itu adalah perusahaan yang kita bangun, kami bangun di tahun 2003. Bergerak di bidang alas kaki. Ih, gaya alas kaki. Terbuat dari kulit. Mbok, nih lo, sebelum mau lanjut, yang nge-stop ngorin. Mbok Loh Jelantik nih sepatu nih kan dipakai artis-artis internasional. Nyen kan Mbok di antara nih.
Buat Mbok ya pribadian. Ya, ada yang paling berkesan. Semua perempuan pecinta Ya. buatan tangan dari Indonesia. Ya. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Tapi dipakai oleh artis internasional itu bonus ya, Mo ya. Artinya bonus kehebatan bonus. ya. Jadi Mbok sering tanya sama media nih. Ya. Misalnya media apa? Televisi misalnya. Ya. Pertanyaannya baku dan jawabannya juga selalu sama, tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Ya. Jadi buat Mbok itu cita-cita kami dari awal itu, karena ini lantang ceritanya anak bisa sampai Gili Manuk sampai Karangasem enak setragat gitu kan. Jadi Seliwat kelompok nih ngopling. sudah kelompok orangnya. Terus jadi apa namanya, pasti ditanya siapa sih artis atau selebriti yang menggunakan sepatu Nilu kan. Nah, nyen gen orang kan malu. Kalau pelanggan kami itu 99%-nya adalah perempuan-perempuan yang mencintai dan paham bahwa kakinya mereka itu yang akan membawa mereka kemanapun mereka melangkah. Jadi saya nggak ngerti batis nih. Mbok nawang sih yang ninggal nak lu yang ninggal mua sih, Mbok. Batis belum tulis. Ih, lu batis. Sekan deh. Yang ketemu ukuran yang batis belum tepuk yang lantang. Dawo. Wih. Mua nomor sekian. Nah, jegek perlu tapi nomor sekian. Ini yang batis malu. Sekan deh sekan. Dan Uli Pidan yang ngomong gitu. Cantik apa kaki? Kaki pilih ya. Waktu Mbok SMA Pidano ada naksir naksir. Batis itu lihat. Kirimin surat kan. Tiap hari ngirimin surat misi Silver Queen, jangan dibetan bangku. Tahu nggak dia nulis suratnya? Apa? Sekarang dia menjadi salah satu perwira di apa? Berseragam. Orangnya ada penguyut Qurannya. Jadi dia nulis suratnya begini. Jelantik sayang. Walaupun kakimu kesebelasan, tapi wajahmu keibuan. Tuh, kita bingung tuh, meski sedih atau bahagia. Tapi kita satu grup di Sasana di tempat kita Okay. latihan karate. Jadi kita teman baik, sampai sekarang pun berteman baik. Jadi apa namanya? Nah, pelanggan-pelanggan ini mereka adalah yang mencintai kakinya, yang menghargai, menghormati. Nah, artis itu nyen-gen mekelusan. Nah, aman artis, jadi jadi apa namanya? Itu bonus ya buat Nah, saya. nyen ada sing orang mau sombong orang kan. Julia Robert. Dan kita nggak endorse loh. Nah, Julia Robert buat awangnya tuh besi. Ye, mau kan ngadepin Julia Robert sanal mobil nih bakat yang. Mobil nih. Iya, dia kan yang syuting dia. Enggak, belum pernah saya liatin VW Safari. Wow. Kan ada di film It itu Love ya? and Pray. Itu Ya. udah saya yang beli. Oh my god. Nah, Julia Ada di Robert. warungmu tadi tuh, ada di kebun. Nah, itu rahasia. Rahasia. Tapi kapan-kapan aja mau lagi di sana ya? Ya, pasti. Siap. Julia Robert. Julia Robert, Eat Pray and Love, terus penjagaannya ketat sekali waktu kita nganterin sepatunya itu. Nah, artis terkenal itu. Pidan. Setengah kilo. Yang ini terkenal ya? No. Oke. Julia Robert, Giselle Bundchen. Mau antarkan langsung? Bukan, Mbok tidak, Mbok selalu bukan menghindari, Mbok selalu mengutamakan anak-anak yang berhubungan dengan para selebriti itu. Aku berada di belakang layar. Oke. Apa yang beliau ngakuin gitu? Giselle Bundchen tahu? Bisa tanya yang ningah tapi yang sing nawan. Giselle Bundchen itu model termahal di dunia. Wow. Victoria's Secret, aneh. Oh, Victoria's Secret tawang. Aneh ngelahi Panema. Luar biasa. Nah, tuh Giselle Bundchen. Terus untuk yang ada Mel Gibson tawang, kembaran yang itu. Terus ada kalau dari Indonesia ada Happy Salma, kesayangan. Ya, bisa mau Ubud. Sama Ubud ada kakaknya Happy Salma. Lena itu kita satu asrama waktu kuliah. Satu kos-kosan. Luar biasa, Mbak. Ada Anggun Cesasmi ya. Ini mirip-mirip aja Mok kan langanan Mbak. Agak sawo-sawo mateng gitu. Sawo-sawo mateng jegek gitu. Mungkin teman-teman di Bali sing mau ngain di premium, andi modelnya nih harganya lebih kelas mahasiswa ada sing. Apa bisa dibilang bahwa harga-harga sana lo jelantik nih kelasnya internasional kan? Sing mau pedalam mau mahasiswa dot mesti nyaluk sana almo. Buat mahasiswa, buat siswa atau buat siapapun yang sudah kenal Nilu jelantik dari zaman dia masih namanya Nilu. Jadi kita brand pertama kita tuh Nilu. Nilo. N-I-L-O. Itu gara-gara itu
itu adalah nama plesetan dari nama awalnya Mbok, kan Nilo. Nilu. Oh, bule nggak bisa nyebutin ya? Nggak bisa. Nilau, Nilau. Oke. Nilu gitu kan. Nilu, Nilu ya. nih gue gitu kan. Jadi Akhirnya? itu lahirnya 2003, kita rebranding dia di 2007, di 2008 karena brand kita itu diembat orang. Jadi 2007 itu Belum mau patenkan. disitulah kelemahan kita. Jadi Oke. Mbok itu sebelum bertemu dengan si Nilu dalam bentuk sepatu ini, Mbok adalah seorang yang profesional. Jadi profesional itu Mbok bekerja di perusahaan dengan yang punya manajemen yang jelas, Ya. sistem yang jelas, di mana semuanya adalah black on white, hitam di atas putih. Signing. Menakar megaya di perusahaan di Jakarta tuh namunnya surat kontrak Wih, oh, mancan macem pun usahanya. lah pelengannya. Confidentiality agreement dan lain sebagainya Ya. gitu kan. Nah pada saat mau bekerja sendiri, Ya. membuka usaha ini, itu mau tanggalkan jauh-jauh karena mau mengedepankan kepercayaan secara verbal. Jadi gentleman agreement, salamnya mau peragat urusannya. Nah Ya. kita tidak tahu ternyata brand itu menjadi membesar. Yang Nilo itu. Yang Nilu itu Ya. membesar dan kita dalam waktu 2 tahun kalau nggak salah itu sudah di 20 negara. Ya. Luar biasa. Nah itu pun aneh di sisi peninggalan kan kadang peninggalannya kan Oh. wih sur ngai sandal aja ngai sepatu sur ngai sepatu aja ngai tas aja ngai baju aja ngai kene ngai gitu gitu kan. Nah mereka lah yang punya ide itu untuk memperbesar brand itu di Cina. Nah mau menolak Ya. Kenapa mau menolak? karena apa namanya, karena impian awal Nilu untuk membuka usaha, untuk apa namanya melahirkan brand Nilu ini, impiannya adalah agar kita memiliki sebuah hasil karya yang bisa mendapatkan tempat di hati para pemakainya dan bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Oke. Nah nggak usah dah kita bilang Dan apa mempekerjakan orang Indonesia. namanya, itu nomor 1. Oke. Dan nggak usah dah kita bilang cintalah produk-produk dalam negeri, sementara kita tiap hari pamer di IG yang nota-nota nih pasang brand-brand ya kan, woi ragu maru beli tas amune, maru beli sepatu amune, nek kene pada ngedeng jaman gitu kan. Yang mau lo kepekan harus brand-brand Bali mau kain beli kain gitu. Senyak mau nilainya? Harus Bali, Harus ya. harus Bali, Gitu fanatik mau. harus Bali. Mau gitu baik mau magenap gaya mau untuk Bali. Dia ada mesin sing nemen nah. Hah? Mula nak baik dia gitu mau. Karena kan sayangnya itu. Karena sayang ya. Karena sayang. Nah, begitu besarnya brand Niluh Jelante mau dikenal di luar negeri mendapatkan banyak. Bisa mengkaji ini nih. Kamera mahal, boring kamera mahal. Ibi desa tuh undangnya kan di kelas kan di. Ya sing percaya diri ya tepuk ibane ganteng kayak kejerawat nih nah. Terus mendapatkan penghargaan apa Mak? Ada Forbes. Terus Apa tuh? Forbes tuh apa namanya? Quality control terbaik atau apa gitu nggak? Entrepreneur of the Year. Oh, dunia mengakui seorang Niluh Jelante. Terus kemarin dapat beasiswa juga ke Amerika Serikat, Luar biasa. di Washington dan New York dari Kementerian Dalam Negeri Amerika. Paling ngomong Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat ya nan. Woi ini antek gitu. Iya. Nah, hati-hati jadi mau ini sedang dipandang oh. Peleh bedek ali-ali oh. Hati-hati mau. Ya yang no santai kan. Yang kan seniman. Begitu banyaknya penghargaan dan saya yakin apa finansial mo to mo marah kan mobil mo anu bo ek no apa artinya mo keren gati ngudiang mo ben ke politik. Hah? Kenapa mo harus terjun ke politik dengan keadaan situasi seorang Niluh Jelante nih bo aman saja mo nih mo ben mo ngalih Ada masalah om. ngalih masalah dong sing. Kenapa mo mengorbankan waktu mo untuk ke dunia politik yang teman bisa menjadi lawan cian musuh sing tawang? Why? Jadi Mbok itu lahir dari apa namanya latar belakang keluarga yang sangat apa sederhana ya. Tapi di satu sisi Mbok juga punya bapak kan, bapak kandung Mbok yang dimana sudah berpisah sama mama dari Mbok umur 10 bulan. Ya. Dan saat Mbok SMA, SMP, itu bapak ada di politik dia. Ya. Bapak adalah ketua salah satu partai politik di Bali, di Buleleng. Mbok sudah menetapkan sikap anti politik.
Mbok itu kalau orang bilang yang namanya bilangnya apolitik atau apa namanya anti politik, padahal sebenarnya Mbok sudah berpolitik dengan cara Mbok sendiri dengan menjadi anti politik kan gitu. Ya. Nah, tapi Mbok dari kecil si Ami kecil ini dari SD gitu kan, SMP itu melihat ketidakadilan itu. Tapi kan kita nggak ngerti politik itu apa kan gitu. Nah, dan bapak Mbok, ayah Mbok adalah seorang yang lurus gitu loh. Lurus, tapi di satu sisi dia juga orang yang sangat lembut gitu loh. Nah, jadi ini Nilo ini lahir dengan sifat dari kedua padanan orang tuanya nih, mama aja bapak kan gitu. Aman galak-galak nih, keras-keras nah mama banglang tuh. Aman apa nih dalam gitu sayang tuh, nah bapak dong lah. Jadi masih mau rasakan itu ya. Sangat mau rasakan gitu kan. Jadi Mbok sudah memutuskan bahwa Mbok tidak akan mau berada di dalam lingkaran dunia politik itu. Makanya di keluarga kami, generasi Mbok itu tidak ada yang menjadi misalnya PNS. Ya. Di keluarganya Bapak itu rata-rata mereka bekerja swasta. Oke. Hingga suatu hari Bapak pernah bertanya sama Mbok, Mi, ininya Bapak, stafnya Bapak, Mi, ada sing ada yang lanjutan perjuangan Bapak ini. Stafnya Mbok nanya, staf bapaknya Mbok. Nanya, ada yang lanjutan perjuangan Bapak enak sudah berumur gitu loh, sudah lanjut usia gitu kan. Terus tak bilang, nyen ke perjuangkan, nyen ke ajak megerengan gitu loh. Maksudnya Bapak seberjuang apapun, Bapak sekeras apapun Bapak berjuang, kadang kan titlah isi rumah Bapak bang Bapak anak-anak lenan, nyen ke pemegang kebijakannya sengaja diajak megai. Ngedeng-ngedenannya basang nih dong, ya kan? Nah jadi ame jadi ngelanjutan bapak jadi berjuang, mana tepuin ame di tukar Badung ngambang. Jadi ame ada rasa kekhawatiran itu Mbok ya? Waktu itu dulu ya? Ya waktu itu kan maksudnya karena Mbok dari awal kan memang sudah menentang arus dengan cara Mbok. Misalnya orang bekerja di korporasi, Mbok bekerja di perusahaan yang sedikit lebih kecil, tapi Mbok menjaga prinsip dan integritas Mbok itu dari pertama hari Mbok masuk ke kantor. Makanya dari satu perusahaan ke perusahaan lain saya nggak ada ceritanya Nilo itu korupsi. Ya. Dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain saya nggak ada ceritanya Nilo itu menyalahgunakan jabatan, keuangan, gitu loh. Jadi mau lurus-lurus saja. Ya? Ya kan itu kita hidup kan. Betul. Hidupnya cuma cepok kan. Jadi misalnya gini contohnya. Nih. Oke, nih ya. Lala kita ngopi. Ini anggaplah satu kertas fotokopi ya. Ya. Orang-orang yang bekerja bersama Mbok, atasan-atasan Mbok pasti tahu. Nilo tuh kertas fotokopi besi, dia nak nyatet dia di buku inventory. Dia kertasnya besi nak kangen kuliah. Kalengan pipis miliaran. Kalengan pipis miliaran. Jadi ibaratnya gini. Dan hingga sampai kepada satu masa di mana Mbok bekerja di sebuah perusahaan, itu petty cash, tahu kan petty cash ya? Kita kas kecil itu kan. Itu biasanya kan minus. Ada 50 rupiah lah, 100 rupiah lah, ada kecap wes parkiran kan, itu Mbok plus sampai puluhan juta dan ribuan dolar. Kenapa? Karena Mbok memiliki prinsip Mbok sendiri bahwa Mbok harus lurus, harus lempeng. Tapi karena Mbok paling kecil di perusahaan tersebut, Mbok tidak bisa yang namanya nyikat yang lainnya yang main di misalnya purchasing, di pembelian gitu loh. Misalnya kertas surat harga 500, jangan 5.000. Lama notanya seket ya orang seket gitu loh, dan nota seket orangnya seket tali. Itu mau korupsi kecil-kecilan itu nas keleng adanya gitu loh. Belar tuh adanya gitu loh. Nah itu mau dari bajang begitu uli cenik cara mama misalnya ngelahtas nih, mama ngelahtas nih mau jani berumur 45 sampai jani mau sing tahan muka atas nih ya sing moran. Can you believe that is my mom? Mak ide pesisiu mak anggo beli apa, anggo beli kacang mau aja mak tas nih. Ini mak ambil siu. Dan itu Ines pun seperti itu. Ya mau ajarkan sama gitu anaknya mau ya. So itu etika. Ya. Etika yang sudah menjadi keseharian kami gitu kan. Nah jadi dan kenapa akhirnya mau terjun di politik? Kita ini nak Bali kita ini nak Bali sangat dikenal mendunia. Who doesn't know Bali kan gitu ya. Betul. Destinasi terbaik, terindah, manusianya ramah, terus alamnya sing ada lawan orang gitu ceritanya kan gitu.
Padahal nak lebih nawang Bali daripada Indonesia. orang lebih tahu Bali. Bali itu di mananya Indonesia ya kan gitu pertanyaan betul, orang-orang. betul. Nah, itu semua potensi dan aset dan kelebihan yang sebenarnya kita miliki dan sebenarnya kita bisa sebenarnya untuk kembali lagi merenung dan tegak bener gitu loh. Hijau kabel Bali ini kan gitu. Betul. Ya kan? Nah, di masa pandemik inilah si brengsek corona ini mengajarkan kita untuk negak, Buin. Ya. Negak sejenak kan. Padahal tanpa corona pun beliau nih negak dah lah beliaunya lelek. Jadi Lipin ngebang. nah jadi kan ngebangan gitu. Banger agak berpikir, Buin. Makanya banyak yang kembali ke desa, banyak yang kembali terjun ke pertanian, Ya. yang melaut kan. Pekerjaan yang mungkin dia tidak pikirkan sebelumnya karena misalnya sibuk, raga ngaduin tamu dia pengen putus sawai sempat gitu kan. Aja. Tapi jadi tidak ada yang datang ke Bali. Jadi kenapa mau terjun di politik ya seperti Ya. tadi pertanyaanmu tadi karena kita sebagai nak Bali bangga dengan kebalian kita, tapi kita juga harus tetap ingat kita lahir di bumi yang namanya Indonesia. Buat sing ngomong minoritas mayoritas itu ya, tapi Ya. kenyataannya memang seperti itu. Ya. Tapi apakah dengan jumlah kita yang lebih sedikit kita tidak punya suara? Umur kita itu terbatas. Cara jadi meteran tuh 100 bah. Meteran boe dekat di 45 cm nih. Dan bahkan senawang sampai berapa senti dikasih sama Tuhan. Saja. Nah, sepanjang perjalanan itulah mau melakukannya hari demi hari dengan tujuan yang sangat sederhana. Anak-anak kita, anak cucu kita, generasi penerus kita yang suatu hari nanti ingin berjuang, ingin berjalan di atas jalan perjuangan melalui jalur politik. Itu mereka memiliki kepercayaan diri dan mereka memiliki jalur yang benar. Tidak ada istilah wani piro. Ya. Tidak ada istilah diajarkan pocong sekolah. Sayang kamu sekolah, oke salim, hormati gurumu, hormati bapak gurumu, hormati orang tuamu di rumah. Terus pas dewasa dia berakhir di KPK, ngerompi kuning. Aja. Nah, bu barangom kejang sekolah kan gitu. Apa gunanya masuk? Apa gunanya masuk kan? Nah, ajaran-ajaran kita dari kecil sampai kita dewasa itu, terutama pada orang tua nih, itu jangan dikhianati. Dalam orang tua kenyal megai sampai puntang panting nyekolang panak gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kita juga kita juga harus melahirkan anak-anak yang punya mental pejuang. Sehingga dia kan sempurna megai pancang ada tanah 5 hektar tinggal ngideh dan Pak ngideh motor itu ngideh HP nih terakhir kan Bapak mensing bang ngambul. Nggak boleh juga begitu. Saja. Kita juga harus tetap memperlakukan mereka sebagai anak-anak yang kita sayangi, tapi juga memperlakukan mereka sebagai manusia yang akan dewasa juga kan gitu. Nah, anak-anak inilah tidak semuanya akan bergerak di bidang swasta, tidak semuanya akan menjadi pegawai, tidak semuanya akan menjadi entrepreneur. Mungkin ada beberapa yang tertarik menjadi pelayan masyarakat. Mau kamu matikan mimpinya mereka? Cid dia ngendah-ngendah cid awak sing panak kene sing panak seseorang cid sing lah akses sing lah apa yang saya perjuangkan. Untuk kan? Nah, Mbak kan punya pemikiran itu 20 tahun yang lalu. Oke. Tapi kenapa langsung 180 derajat berganti gitu loh? Karena Mbak merasakan bahwa bangsa ini masih pantas untuk kita perjuangkan. Nah, ada orang-orang di luar sana yang pantas untuk kita perjuangkan. Kenapa? Nah, iya nih lakar megai, iya nih lakar mengabdi untuk rakyat, iya nih lakar dadang bukan keset ya, maksudnya Pak ini Pak lampunya mati, oh Pak ini gotnya mapet, oh ini Pak listriknya nggak nyala, iya ke telepon kan? Pelayan masyarakat lah. Pelayan masyarakat, nah raga tetap raga megai menjadi pengusaha kan gitu, entrepreneur kan? Betul. Nah, lamun itu keuangan lemah, ya mau tidak mau kan karena panggilan jiwa, raga harus terjun itu. Tapi pada saat raga terjun itu, ya memang kita sudah harus selesai dengan diri kita sendiri. Dari itu ngale susuk gitu loh. Pada raga ya beli nasi, bata raga menghidupi keluarga, bata raga ngidang hidup dengan cukup mapan tanpa harus kita berada di sana. Tapi kan sekarang banyak
banyak ya, tidak sedikit yang berkubang di arah sana untuk apa namanya tujuan itu, pangalih susuk, ngalih bati, mangan proyek kan gitu. Nah, manusia-manusia brengsek seperti itulah yang harus digantikan dengan anak cucunya kita, bukan anakku maksudnya, bukan bukan anakmu, generasi tapi, selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya sampai ulung sampai kopi ya. Terus apa namanya? Nah, itulah alasan kenapa Mbok terjun di politik praktis untuk menemani, membentengi. Mbok lo panak raga ini lo Mbok apa namanya punya kemampuan di sini. Yuk Mbok temani gitu loh. Saya nggak ada istilahnya bang 10% lah. Saya nggak ada saya gitu loh. Ya kan? Memang apa tulus lah Mbok ya. Terus itu kita hidup. Betul. Amun raga kedot bisnis berdagang kan gitu. Ya. Ada teh modalnya 5 tali, nah ada 8.000 9.000. Yang ada teh modal 5 tali, ada pelong tali. Nah itu bukan tulus, itu goblok namanya kan gitu. Ya enggak? There's always things you can do with humanity, business wise kan gitu. Nah, kediniman baki bede. Harus tahulah menempatkan Ya, di mana, untuk dibawa ke sini kan gitu. Ya enggak sayang? Betul. Nah, jadi apa namanya? Itulah artinya Mbok lebih ke apa ya? Kalau dibilang memberontak lah. Memberontak dari semua yang mau lihat ketidakadilan. Tapi kan tetap dengan aturan. Saya ngawag lah. Tetap dengan aturan karena kita berdiri di atas negara yang ada hukumnya. Bener kan? Gitu loh, Ya, ada undang-undangnya kan gitu. Jadi yang Mbok ada lo jalan di Bali Mbok kayak liu nak duak di Bali sambil ngopi Mbok ya. Jam ngopi nih. Yang liu ada nak duak di Bali bersatu. Mbak bikinkan ya? Dah, tiang nih ngai Mbok sini Mbok kan tamun yang tuan rumah. Di ke gelas. Ih, lengkap sekali mobilnya Dek Jun loh. Iya, ada permen. Nanti Mbok tiang kasih CD terbaru juga, weh. Ini CD terbaru. Langsung. Dek sotong lah tuh. Tukang parkirnya langsung. Dek sotong lah permen Mbok gutang. Ini kan Mbok gelasnya Mbok. Yang liu ada nak duak di Bali Mbok bersatu terus untuk memajukan generasi kita, cara pemikiran Mbok Maro. Ini luang nih. Hah? Nih nak ani mesiat nih kadang mau nak blog-blog. Belum mau duak kan di mesiat di Bali nih tahu Mbok. Ih, duak saja sayang, aduh. Cobaan nih. Iya nak blog asa kadirasa bong idang makan ben mani kan lo yang nak kedek nepo nak duak mesiat mah sebet itu turang sayang kadang-kadang nian mau orang milih kan luang dari nak duak jan nak blog hah adi buat ninggalin gitu nih kan luang dari nak duak jan nak blog siapa embel-embel pun nak blog dogen duak dogen gitu tapi iya blog tapi datar apa hidupnya bahagia awak mbak bahagia sih jadi bahagia. Are you serious? Yes. Kenapa mau bahagia? Tapi mau marah ngeling nih Bu yang. Kita gadek bagaimana? Oh. Tadi kita sebelum on air nih, mau lo sudah ngorto kating ngeling. Apa sebab mau cang nih kita kena. Ternyata beliau ya memang melesakan apa untuk Bali itu mula mau anu sana peduli mau ajak Bali mau. Tapi ya ada mesin aseneman mau di kita nah. Sama-sama pedulinya, sama-sama sayangnya, cuman cara berbeda kan gitu. Itu yang bikin aku sebet gitu loh, karena kita mengartikan bahasa perjuangan kita. Patuh kena cuma caranya berbeda. Ya, tapi kan tidak harus saling mengadili kan gitu. Ya. Tapi mau santai-santai kan, menanggapinya dengan baik. Onyang itu mau pembalian ini mau. Ya inilah baik tapi kan tetap ala emak-emak gitu loh, ala artinya mau peduli ya panak-panak maunya gitu lah. Sangat, cuma ada nenek cenik bes kerasin peleh alusin sing ngerti sing kenapa kok nak cenik apa pada umurnya hampir patuh orang dewasa tuh nak tua tuh belum tentu dewasa mau pemikirannya kan Rodek soto kan dewasa ya tapi dewasa. Mau ada clue nih ngopi keliling. Nah tinggal kamera anak ngopi keliling. Wih. Disponsori oleh Bali Coffee Banyuate. Bos Aki ini timpal baik nih mau ilo ternyata. Halo Saka sayang, apa kabar? Mana kertas suratnya? Kertas surat apa tuh? Pindah waktu SMP. Mau tunang ya Pak Saka? Tusen. Waktu SMP itu Saka naksir sama temen sekelas bangkuku. Oke. Mau titipin? Ya mau kan jatah preman. Oke. Jadi surat cinta itu akan Mbok sampaikan di selipan kertas surat.
Nah, kertas. Terus? Jadi kertas surat itu pas Saka udah pergi kita bagilah nih. Oke. Ya kamu satu, aku satu, kamu satu. Jadi setiap akan kirim surat Saka pasti mau banget suratnya. Mau nama gua. Dan koleksi kertas surat itu masih ada. Wah, gisi kartu deh Pak Saka. Makanya setiap mentepuk ya Saka mana kertas suratnya? Gede ya. Jadi mau jadi bos kopi mau. Jadi kopi Banyuwati sini dibikin dari biji kopi pilihan. Mau ngopi kan? Terus satu box di belakang Bang yang bawa minjem. Kita kemarin ke tempat ini, tempat proses kopinya di Bedau. Ya. Serius? Iya. Keren kan? Keren banget. Lu ngangkon anu mau tradisional. Ya. Sehingga kita mau pabrik-pabrikan. Pak Englan hebat, bapak nih Pak Saka. Iya. Oke, Mbak, selanjutnya. Biasa kita bercandain nama bapaknya. Oh ya, hebat bapak tuh. Bener gak sih? Bapak tuh memang pebisnis Dia hebat. perintisnya. Dan sekarang Saka yang melanjutkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Seandainya Nilo Jelantik menjadi gubernur, weh, berandaian, kan tadi berandaian deh. Mensenglah cita-cita, hati ibane. Seandainya Nilo Jelantik menjadi gubernur, hal prioritas apa yang akan mau lakukan pertama di Bali dalam suasana seperti ini? Dik kan? Suasana seperti ini. Satu suasana seperti ini, satu untuk Bali. Ani ken malunang. Untuk Bali apa kel gaya mau untuk Bali? Yang mau dari gubernur. Udah menggerangan gaya ini. Kita menggerangan itu kan dalam rangka justru si pemegang kebijakan itu agar dia bisa mengeluarkan solusi yang sudah solusi diberikan. Jadi gini. Ya. Raga sengelah hane madan anggaran tuh. Raga sengelah hane madan alokasi. Raga sengelah hane madan power itu. Tapi kita punya suara kan? Ya. Nah, kita sampaikanlah. Misalnya gini, ini masyarakat tuh mau PHK, masyarakat tuh dirumahkan, masyarakat tuh bersingidang mau olah-olahan buin. Nah, negara atau pemerintah harus fokus di sana. Ayo jakannya kosong, kayak kanan sarannya pangmisi. Daripada memberikan aturan yang tumpang tindih dan kesannya tidak konsisten, mendingan kini. Desa ini apa potensi utamanya? Oh, New, desa ini apa? Oh, vanili. Oh, desa ini apa? Kopi. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Yang ada di Lemo jadi ke Bali. Sangat ada turis ke Bali. Apa yang kita bisa lakukan? Kerahkan marketer terbaik yang ada di Bali. Bila perlu marketer terbaik nak Bali ani pas ada di luar negeri. Muliang ada pang potensi nyaman-nyamanmu, ganang e-commerce, ganang marketplace apa ya, ganang pangidang nekat itu. Tapi di sana juga kan daya belinya kurang. Tapi kan tetap ada. Ya, saya di PHK, kamu di PHK, kecuali kita kerja barter. Raga ngelah kopi, kamu ngelah gula, tukaran sengkengken. Tapi kan tidak bisa selamanya seperti itu. Kan gitu, tetap harus ada pertukaran ekonomi itu, kan gitu. Nah, itulah sebagai rakyat kan, kan gitu, sebagai rakyat jelata yang punya suara kan gitu. Karena kalau kita di lapangan kan kita paham situasinya seperti apa. Nah, jadi kayak kalau belakangan ini mungkin kamu melihat aku mungkin kesannya kok berantem, kok marah-marah gitu kan, karena lima ragam tegul, ya kan? Kita cuma bisa kasih solusi ke beberapa puluh orang, tapi di Bali kan ada 4 juta orang. Nah, kita menyampaikan masukan itu, kita menyampaikan kritik itu, kita menyampaikan ide yang bisa kita berikan untuk dijalankan secara resmi oleh yang berkompeten, bukan malah untuk nyerang si pemberi masukan itu kan gitu ada kan. Luang ngepesing nih ya, luang ngangon insing luang ya. Itu kembali lagi kepada niatnya kita di awal pertama kali masuk. Kenapa sih kita mau masuk mengabdi, masuk ke jalur pelayanan masyarakat itu? Apa kau mau setuju bilang bahwa artinya saya bilang bahwa berpolitik adalah pengabdian? Benar, harus itu. Kalau kamu sudah memutuskan maju atau masuk ke dalam ke dalam sistem pemerintahan, di mana kamu ingin menjadi seorang pemimpin, mau jadi pengabdi masyarakat, yang menjadi bupati, apapun itu, pada intinya gini, kamu itu adalah pembantu, pelayan, bahasa kasar di Jakarta tuh babu, jongosnya masyarakat. Nah, cara jani nih. Oh, nah.
Yang nih. Nah, mbok nak. Jangan sih gulung saya. Ini benih, sandal benih. Sandal nih. Ini rakyatnya kenyal, dia mau gawe. Jadi bekenyal, dia mau gawe kan banting tulang gitu kan. Nah, pemerintah tuh di tongosnya dini tongosnya. Dong dini ya. Sing dini untuk ngajak rakyat di beten, nyangga rakyat. Ya, kamu perlu apa? Kamu perlu fasilitas jalan yang apa namanya yang memadai untuk kamu bekerja. Pang biasanya nggak betaluh jarak nih 1 jam, jadi setengah jam, sing tak lo belah makejang sediakan. Oh ya, kamu berdagang di pasar, kamu perlu fasilitas pasar yang bersih dan higienik. Oh ya, kami sediakan. Uli je tekan pipis nih. Uli dini, aman yaman berdagang liu, aman bisnis berjalan. Dia kan happy maya pajak. Gitu loh. Untuk apa? Untuk gaji yang di bawah ini, tapi tidak menjadikan kamu lebih rendah daripada rakyat. Ya. Justru rakyat memuliakanmu dengan cara itu. Nah, itulah pelayan masyarakat yang sebenarnya yang Mbok harapkan semua orang yang berada di ruangan yang mereka katakan bahwa saya mengabdi, rumah rakyat. Nah, rumah rakyat dan ceritanya. Tapi pada saat rakyat mau ke sana, kewasan. Orang ngedemo, ya kan? Orang ngedemo, orang ngeprovokator. Padahal rumah rakyat, ya kan? Aman sing rakyat ngejangin itu ya dijel, kan gitu. She will give you biggest blessing gitu loh. Ya. Jadi cara lagu tuh menjalan di kebenaran tuh dengan mata butuh kuping bongol. Nak nekedan bang, kenapa? Karena kita murni dan pure dan lurus menjalankannya. Ya. Sing liunan taktik, sing liunan lalalile tuh loh, ya enggak? Nah, jadi untuk saudara-saudaraku di sana, salam sayang. Inilah Mbok Nilo. Ya. Kalau berada di balik layar, berada di workshop itu biasanya Mbok bisa seharian diam. Ya. HP itu biasanya mati, no sosial media. Gendut ngurtu tegokin kamu mau tadi ngurtu saya mau belanja. With pleasure. Oke. Oh ya, di sana bukan masalah dari sini. Tadi kita itu ada rumah belajar Nuh Jelante. Di mana Mbak kasih tahu Mbak? Adanya di Desa Tumbak Bayu, di Banjartieng Tutul, di Kecamatan Mengui. Sebelum pandemik ini kami rutin menerima siswa UMKM itu bisa jumlahnya sampai 2 shift itu 80 orang per shift untuk untuk mendapatkan pembekalan, mendapatkan semangat dan kita panggil dia rumah belajar Nuh Jelantik. Cuma sekarang karena masa pandemik ini kami melakukannya dengan online. Misalnya kami mengaktifkan rumah belajar Nuh Jelantik itu di dalam grup. Ada 30.000 orang membernya. Wow, Leonnya. Long nasa tali. Kalau muntuk kalau ada Nuh Jelantik baru nih, binyang tanggal. Binyang bagus nih Mak. Terus Mak. Yang ngatan hujutnya dong. Jadi Uyut untuk kebenaran kan sengkengken, kan? Untuk bagusnya patut kan cara ibu-ibu, yang saya sih lembaga jite. Iya, dan menyampaikan masukan dengan solusi itu tidak bisa kita lakukan dengan cara diam. Ya. Kita harus menyampaikannya. Kadang mungkin terlalu bising, terlalu keras, terlalu ribut buat sebagian orang. Tapi yang penting tujuannya itu adalah satu, untuk masyarakat. Itu aja. Amun ane len-lenan. Ya ya salam sayang jika ada pertanyaan. Ya oke. Jadi kalau misalnya setelah ini ditayangkan, kalau ada yang nanya boleh DM ke Mbok Loh ya. Ya. Oke. Jangan DM, Mbok saya ngerti DM. WA. DM-nya Jun Bintang ini kan Mbok jawab itu pada saat nongol di HP loh. Kalau gitu Mbok nggak ngerti jawab DM. Saya ngerti. Baik. Artinya udah ngorangin liwati asistennya. Tapi terima kasih banyak. Yang makasih Mbok di dalam kesibukanmu masih sempat ngobrol. Akhirnya banyak yang ngeri kan. Mau lo jelantik dong, Dan hari ini kita bisa menculik Niluh Jelantik. Kalau dirimu kan konser sekaligus juga memberi pembekalan ke mahasiswa. Kayak kemarin kan di mana namanya yang di Renon itu yang sekolah komputer itu? Stikom. Tadi mau nama? Besoknya kamu, kemarinnya Mbok. Oh, oke. Oh iya, Jun Bintang mau ini ya, mau pentas. Aduh, Mbok mau ikut, boleh nggak umum ikut buat mahasiswa aja Mbok? Oh iya. Ya, jadi boleh pakai termos secanggih apapun, HP secanggih apapun, tapi you are the human is the most important part gitu loh. Dan itu kan akan bergenerasi. Nah, kami sebagai
shoemaker, Ya. ya, sebagai pembuat sepatu, kami ingin memberikan legasi itu bahwa 50 tahun lagi, 40 tahun lagi, anak cucu kita tuh paham, oh begini loh cara pembuatan sepatu. Iya mau ninggal 5 diangga, kuda ukuran batis yang tinggalin 5 diangga kan. Hah? Tadi Mau kan sakti, 5 kan tinggalin tahu ukuran batisnya. Hah? Tadi modal lira sepatu 42 kan? Mau tesor sepatu, seledet aja tahu aku. Artinya mau ngerti yang bertakon gitu tuh, apa artinya ngerti kan? Apa itu? Nah konang saya sepatu kan mau ngerti lah. Sekelas Julia Robert lah. Nanti mau bawakan kertas sama meteran sama bolpen. Tulisan boy ya maksudnya. Nah, terus sama buku nota juga. Aduh si nota tuh. Saya mau canda. Jadi tidak sia-sia kita bangsa yang nambah 50 tahun kita sudah meninggal semua. Nah Indonesia tuh sing ingat, sing nawang bahwa Indonesia ini adalah kaya dengan hasil karyanya gitu loh. Nah kita membuatlah page YouTube namanya Nilu Jelantik. Oke. Tapi lebih kepada handmade. Jadi hari ini Aku misalnya nonton kemarin. itu kan channel-channel yang interview. Oh gitu. Nah, Mau punya juga? Kan kalian ngerti nih caranya gitu. Oh Maksudnya, iya. Jadi mau pengen misalnya hari ini kita akan membuat high heel gitu kan, sepatu berhak tinggi, begini prosesnya. Masalah nanti anak-anak muda itu berkeinginan menjadi shoemaker, karena pemasukannya lumayan loh shoemaker itu. Ya. Gitu loh. Bisa belasan juta loh sebulan. Oh ya. Iya, jangan salah. Besar. Siap. Atau jak manajer gitu loh. Ajan. Ya kan? Cuman harus tekun kan gitu. Ya. Nah, jadi tapi di sisi lain Mbak juga ingin menggali ilmu-ilmu dari para mentor-mentor yang berada di Bali, misalnya dirimu. Aku mentor ya? Mentor. Oke. Terus mentor itu adalah kalau di dunia Mbok itu adalah orang yang kita Memotivasi. ya panutan buat kita. Tolongnya ya. Jadi nanti mungkin Mbok akan nelpon kamu misalnya, sayang bisa nggak ketemu Mbok setengah jam? Nah. So you can share. Iya. Gantian. Iya, jadi kan mau nekain acara yang ini mau ada acara yang nekain. Jadi, tapi saya sambil nyupir lah, saya sambil Nah, negak nih, saya udah milu-milu mau ngain mau yang ada hand sanitizer dari Pros nih. Nih CD terbaru Bintang. Nih untuk mau dengar-dengar nah. Yang mau basangi gedag aja anak, hidupang CD yange. Mbok sing kan gedag aja anak saya. Yen yang sing orang mau gedag. Sing gedag cuman apa namanya concern karena kita lakukan kritik itu karena kita sayang. Ya. Laga sing asing pan ada terjerumusan gitu. Laga tuh nak cara meme dah loh. Cara orang yang marah bu, yang sing peduli kan sing opa. Nah, buat merasa yang pernah Mbok opa. Ya. Mohon maaf, kesayangan anak Mbok tersayang itu semuanya Mbok lakukan karena Mbok sangat sayang sama kalian dan juga Mbok mau agar kita sama-sama berjuang demi kebaikan tanah kelahiran kita. Ya. That's it. Mari jaga Bali ya, kamu ya. Mari jaga Bali sayang. Oke. Mau kita tos lagi sekali. Terima kasih banyak, Jun Bintang. Tahu nggak? Beli Jun Bintang ini idolanya banyak sekali loh di factory tadi pada rebutan. Aduh mama gitu kan, mama mau ketemu Jun Bintang ya gitu kan. Beli Jun masih inget nggak sama aku ya mak gitu kan. Terus udah kasih lihat fotonya pas konser kan. Meja foto bareng-barengnya. Dan aku ini ngefan banget, sempat ngomong sama Saka waktu itu. Itu brand ambasadormu tuh keren banget. Aku mau foto sama dia. Ih, bergati tuh anjir strongking itu kalau apalagi pas sama Puja Pijal sekali suka sekali this is the Bali we know, you know gitu. Jadi Bali yang kita tahu tuh adalah yang seperti itu gitu loh. Dia tetap menghibur dan mendidik sekaligus dan itu mungkin sudah mulai langka ya. Untuk generasi kita kan. Nah, imun menek kan suatu karma yang baik juga benar. Nah, demen. Nah, dan ini nih Jun Bintang yang membuat imun kita naik. Yang tadinya dah nenek-nenek gitu kan buat sekarang. Nih ngai ngupling gini kan pang mau bahagia mesti timpal-timpalin awang. Oh, mau jelantik maksudnya kini. Tuh loh. Tapi tadi udah jelas kan ya? Jelas sekali. Pas ya 5 juta anak mau balik nih. Wih. Ya, makasih banget sama-sama. Ini ajan bawa nih mau kuang ada ben kelu nih bangkuran mau ben. Bang stop mau. Siap. Nanti buat misalnya kamu
ketemu siapa di jalan di lampu merah gitu, nanti kasih. Mbak Janu. Oh masih ada. Kita kasih Ami ya. Ya. Oh siap. Mbak, kita closing dulu. Yang berdoa semoga Mbok Jelantik selalu diberikan kesehatan, terus memotivasi anak-anak muda Bali menjaga Bali dengan gayanya Mbok Jelantik sendiri, Mbok ya. Sehat rahayu Mbok ya. Ngopleng, ngopi, gesak Mbok. Nah itu ngopleng, ngopi keliling. Belum siap untuk berpisah. Belum siap untuk berpisah. Jadi mau berpisah aja kan orto Bin. Kita makan siang ya Mbok ya. Siap. Ngopleng, ngopi keliling. Sukses Mbok lo. Semua Wali sayang.